Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penting untuk meningkatkan ketersediaan devisa hasil ekspor atau DHE di pasar keuangan Indonesia. Mulai 1 Maret 2025, seluruh DHE harus disimpan di dalam negeri 100% dengan target 80 miliar dolar Amerika Serikat masuk ke pasar keuangan. Prabowo menyebut kebijakan ini akan membawa devisa sebesar 80 miliar dolar ke pasar keuangan Indonesia. Selain itu diharapkan dengan penerapan kebijakan ini selama 12 bulan, pendapatan DHE dapat melebihi 100 miliar dolar. Prabowo juga menegaskan kebijakan ini meliputi sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, sedangkan sektor minyak dan gas bumi dikecualikan. Presiden juga menyerukan agar sektor-sektor tersebut menjalankan kewajiban mempromosikan pemasukan DHE ke sistem keuangan Indonesia. Ia berjanji untuk mengawasi dengan tegas pelanggaran kebijakan ini. Melalui langkah reformasi besar, Prabowo berharap dapat memperkuat perekonomian Indonesia dan menutup kebocoran keuangan yang ada. Utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir kuartal keempat 2024 mencapai 424,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini turun dari kuartal sebelumnya yang sebesar 428,1 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun demikian, ULN masih tumbuh 4% secara tahunan. Penurunan ULN tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN publik dan swasta. Posisi ULN pemerintah pada kuartal keempat 2024 tercatat 203,1 miliar dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3% dari 8,4% pada kuartal sebelumnya. Penurunan ULN pemerintah utamanya disebabkan turunnya posisi surat utang yang dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat. Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran modal asing pada surat berharga negara, SBN, masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor. ULN swasta pada kuartal keempat 2024 tercatat 194,1 miliar dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi 2,2%, lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,6% pada kuartal sebelumnya. Rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto turun menjadi 30,4% pada kuartal 4 2024 dari 31,1% pada kuartal 3 2024. ULN Indonesia juga didominasi oleh utang berjangka panjang dengan pangsa 84,8% dari total ULN. BI meyakini ULN Indonesia masih dalam posisi sehat dan terkendali. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Januari 2025. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan surplus tercatat sebesar 3,45 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menjadi surplus ke-57 secara beruntun sejak Mei 2020. Surplus ini dipicu oleh impor yang lebih rendah sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat, sementara ekspor mencapai 21,45 miliar dolar Amerika Serikat. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menyatakan, surplus ditopang oleh komoditas non-migas, diantaranya bahan bakar mineral, lemak hewan dan nabati, serta besi dan baja. Sementara itu, komoditas migas masih mencatatkan defisit sebesar 1,43 miliar dolar Amerika Serikat, terutama karena impor minyak mentah dan produk turunannya. BPS juga melaporkan Indonesia masih mengalami defisit perdagangan dengan China sebesar 1,77 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, surplus yang kuat dengan Amerika Serikat, India, dan Filipina berhasil menopang kinerja perdagangan secara keseluruhan. Kementerian Ketenagakerjaan terus menggodok aturan yang akan mengubah status pengemudi ojek online dari mitra menjadi pekerja. Aturan ini diharapkan terbit setelah Lebaran 2025. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menyatakan pengkajian terus berlangsung dan bisa berbentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Noel mengungkapkan penyusunan aturan ini merujuk pada negara-negara Eropa yang telah mengakui driver online sebagai pekerja. Kemenaker juga mengacu pada standar Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Tak hanya itu, Noel menegaskan pada tahun ini para aplikator wajib memberikan tunjangan hari raya kepada driver dalam bentuk uang tunai, bukan sembako seperti beras atau gula.
Ekonomi Thailand dilaporkan tumbuh lebih rendah dari yang diperkirakan tahun lalu. Laju ekonomi Thailand pada kuartal 4 berada di level 3,2%, di bawah perkiraan 3,8%. Data Kantor Dewan Ekonomi dan Pembangunan Sosial Nasional menunjukkan PDB Thailand tumbuh 2,5% di tahun 2024, lebih rendah dari perkiraan 2,7%. Kontraksi terjadi pada sektor manufaktur dan pertanian. Pariwisata menyumbang kemasukan pengunjung 35 juta orang. Pesimisme menyerang prospek 2025 di tengah kebijakan perang dagang dan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. NISDC menekankan pentingnya dialog perdagangan dengan Washington untuk menghindari kendala ekspor barang Thailand. Thailand juga rentan terhadap pengaruh tarif baru yang dikeluarkan Amerika Serikat yang bisa menghambat pertumbuhan ekspor.